Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Kami akan menjelaskan tentang proyek termodinamika. Sebelumnya kami dari kelompok Termonism yang beranggotakan Jasmine Alivia Gunadi dengan NIM 103121002, lalu ada Muhammad Fakih Adli Muzaki dengan NIM 103121034, lalu ada Putri Fadila Asri Tanjung dengan NIM 103121036, dan saya sendiri Haikal Azma Gunawan dengan NIM 1013211042. Yang pertama ada bab 1, yaitu pendahuluan. Next. Pertama ada latar belakang. Salah satu penyebab pemanasan global adalah peningkatan emisi CO2 di atmosfer. Kondisi semacam ini membuat bumi semakin panas dan mempengaruhi kehidupan di masa yang akan datang. Bangunan yang didesain dengan tidak memperhitungkan pemakaian listrik berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Padahal kebutuhan listrik tidak dapat dihindari bila kondisi udara di luar semakin panas. Pengaruh iklim luar tersebut tertransmisi ke dalam bangunan rumah tinggal dan menyebabkan beban pendingin semakin besar. Usaha penghematan listrik pada skala bangunan paling mudah diterapkan pada skala rumah tinggal dengan melakukan konfigurasi arsitektualnya. Karena 80% penyebab beban panas yang berasal dari luar harus mempertimbangkan kembali desain sistem penerangan dan pendinginan hingga desain kulit bangunan. Oke, next. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk menganalisis dan merancang hemat rumah energi di wilayah Jakarta. Yang kedua, menganalisis cara mendapatkan suhu udara yang sesuai. Dan yang ketiga, mengetahui besaran KWH yang dibutuhkan untuk satu rumah dan biaya pemakaian listrik dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri. Adapun tinjauan pustaka pada makalah ini yaitu mengenai refrigeran. Refrigeran merupakan media pemindah kalor pada sistem refrigerasi, di mana refrigeran menyerap kalor pada tekanan rendah melalui evaporator dan melepaskan panas pada tekanan tinggi melalui kondensor. Adapun kompresor yang memompa bahan pendingin ke seluruh sistem. Pada sistem refrigerasi, kompresor bekerja membuat perbedaan tekanan. Karena ada perbedaan tekanan antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah, maka bahan pendingin dapat mengalir melalui alat pengatur bahan pendingin ke evaporator. Kemudian ada kondensor yang berfungsi untuk membuang kalor dan mengubah wujud bahan pendingin dari gas menjadi cair. Selain itu, kondensor juga digunakan untuk membuat kondensasi bahan pendingin gas dari kompresor dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi. Okay, next. Laju perpindahan kalor yang dibutuhkan di dalam kondensor merupakan fungsi dari kapasitas refrigerasi, suhu penguapan, serta suhu pengembunan. Uap refrigeran menyerahkan panasnya atau kalor laten pengembunan kepada air pendingin di dalam kondensor sehingga mengembun dan menjadi cair. Jadi, karena udara pendingin menyerap panas dari refrigeran, maka ia akan menjadi panas pada waktu keluar dari kondensor. Selanjutnya ada evaporator, fungsinya kebalikan dari kondensor, yaitu membuang panas kepada udara sekitar, tetapi untuk mengambil panas dari udara di dekatnya. Perencanaan evaporator harus mencakup penguapan yang efektif dari alat bahan pendingin dengan penurunan tekanan yang minimum dan pengambilan panas dari zat yang didinginkan secara efisien. Selanjutnya ada ekspansi yang mempunyai dua fungsi, yaitu menurunkan tekanan refrigeran cair dan mengatur aliran refrigeran ke evaporator. Setiap alat tersebut terakhir dirancang untuk suatu penurunan tekanan tertentu. Next. Selanjutnya ada tinjauan termodinamika siklus refrigerasi. Siklus refrigerasi akan dapat diilustrasikan dengan mudah melalui diagram Euler secara skematis. Proses-proses yang membentuk siklus kompresi uap standar meliputi proses 1-2 yang merupakan kompresi adiabatik dan reversibel dari uap jenuh menuju tekanan kondensor. Kemudian ada proses 2-3 adalah proses pelepasan kalor reversibel pada tekanan konstan. Kemudian ada proses 3-4, ialah proses ekspansi tidak reversibel pada entalpi konstan dari cairan jenuh menuju tekanan evaporator. Terakhir ada proses 4-1 merupakan penambahan kalor reversibel pada tekanan tetap yang menyebabkan penguapan menuju uap jenuh. Istilah prestasi di dalam siklus refrigerasi yaitu COP sama dengan Q in per W in sama dengan H1 dikurang H4 per H2 kurang H1.
Selanjutnya ada prinsip kerja water heater. Water heater adalah suatu alat yang digunakan untuk menghasilkan energi kalor yang digunakan untuk memanaskan air dalam tabung pemanas. Kalor di sini dihasilkan oleh elemen panas 1000 W yang kemudian digunakan untuk memanaskan tabung stainless pemanas untuk mengkonveksi panas ke air. Suhu tinggi yang dihasilkan elemen pemanas diserap oleh air yang suhunya lebih rendah. Setelah suhu air dalam tabung pemanas tinggi, maksimal sensor suhu yang ada pada tabung pemanas akan memutuskan arus listrik pada elemen pemanas. Pada saat elemen pemanas menyala, lampu indikator pemanas menyala dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Haikal. Berikutnya adalah bab 2 yaitu perancangan atau desain. Oke, berikut adalah desain rumah yang kami buat. Nah, dari rumah ini memiliki banyak jendela dan ventilasi yang bertujuan untuk memiliki sirkulasi udara yang baik dan ditambah untuk membuat biaya penggunaan listrik semakin irit. Nah, berikutnya ukuran rumah yang kami buat yaitu dengan panjang 18 meter dan lebar 10 meter. Berikut adalah denah dari lantai 1 dan lantai 2. Di lantai 1 memiliki satu kamar tidur, dua toilet, satu ruang tamu, satu dapur, dan ruang penyimpanan. Berikutnya di lantai 2 ada dua kamar tidur, satu kamar mandi, ruang keluarga, dan laundry room. Berikut adalah hasil render 3D kami yang kami buat dari aplikasi SketchUp, lalu kami render dengan aplikasi Enscape. Berikut adalah gambar dari kamar utama, lalu kamar anak, dan kamar mandi yang ukurannya sama di setiap lantainya, dan yang berikut adalah dapur. Nah, berikutnya ada dari ruang tamu, terus ada juga bentuk dari ruang makan, ruang tamu, ruang keluarga, dan ruang penyimpanan. Oke, berikutnya adalah bab 3 perhitungan dan analisis. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk bab 3 perhitungan dan analisis bisa dilihat pada slide selanjutnya. Perhitungan tarif listrik pada rancangan rumah yang kami buat ini menggunakan golongan R2/TR dengan daya listrik yaitu 3.500 hingga 5.500 volt ampere, di mana tarif listrik per kWh-nya sebesar Rp1.467,28 per kWh. Kami di sini menghitung pemakaian daya listrik yang digunakan untuk AC. Pertama, pemakaian AC pada kamar anak. Pada kamar anak kami menggunakan merek AC yaitu AC Media setengah PK MSFO strip 05 CRLN2 strip 32 sebanyak 2 buah dan pemakaiannya selama 10 jam yang dimana akan dinyalakan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dimatikan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan konsumsi daya untuk satu buah AC ini itu berkisar 340 watt. Jadi total pemakaian daya listrik pada kamar anak ini sebesar 3.400 watt. Lalu beban pendingin AC-nya didapatkan sebesar 3,91. Lalu untuk pemakaian AC pada kamar orang tua, itu kami menggunakan merek AC Split Daikin 3/4 PK FTV 20 CXV. Sebanyak satu buah yang dinyalakan sama seperti AC pada kamar anak yaitu 10 jam, dinyalakan pada pukul 19 dan dimatikan pada pukul 05 WIB. Untuk konsumsi daya AC ini yaitu sebesar 590 watt. Sehingga total pemakaian daya listrik pada kamar orang tua yaitu sebesar 5.900 watt dan beban mesin pendinginnya yaitu sebesar 3,47. Maka total dari biaya listrik dari penggunaan AC ini dapat dilihat dengan total 2 buah AC 3/4 PK ditambah 2 AC setengah PK ditambah AC 3/4 PK, maka dihasilkan total 12.700 watt, di mana apabila dikonversikan menjadi satuan kWh untuk memperhitungkan biaya listriknya menjadi 12,7 kWh. Dan diperoleh biaya listrik dari penggunaan AC per bulannya sebesar Rp559.034 Lalu yang kedua ada pemakaian daya listrik yang digunakan untuk kulkas. Pada kulkas di desain rumah kami kali ini, kami menggunakan merek kulkas Side by Side LG dengan jumlah satu buah, lalu penggunaannya selama 24 jam,
Konsumsi daya listrik pada kulkas ini yaitu sebesar 170 watt dengan harga listrik per kWh-nya masih sama yaitu 1.467,28 ribu rupiah dan lama penggunaan perhitungan kami yaitu dalam sebulan atau 30 hari. Dengan konsumsi daya listrik kulkas tersebut didapatkan hasil atau dikonversi menjadi 0,17 kW dan didapatkan biaya listrik sebesar Rp179.595 per bulannya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada pemakaian daya listrik yang digunakan untuk water heater. Pada water heater kami menggunakan merek Pro Eco dan temperatur minimalnya yaitu 25 derajat Celcius dan temperatur maksimalnya yaitu 70 derajat Celcius dengan pressure-nya yaitu 8 bar. Uraian total atau perincian pemakaian listrik pada water heater dapat dilihat konsumsi dayanya yaitu sebesar 1.200 kWh dan konsumsi airnya sebanyak 400 liter. Dengan tarif listrik masih sama dengan sebelumnya yaitu Rp1.467,28 dan lama pemakaiannya kami memperhitungkan selama 1 bulan sehingga didapatkan hasil perhitungan konsumsi listrik pada water heater yaitu sebesar Rp105.644,16 per bulannya. Oke, boleh di next. Baik, total keseluruhan dari AC, kulkas, dan juga water heater, maka didapatkan total konsumsi dayanya sebesar 15,27 kWh dan total biaya listriknya selama sebulan dari AC, kulkas, dan juga water heater yaitu sebesar Rp844.273,16 Oke, selanjutnya yaitu bab 4 atau kesimpulan yang akan dibacakan oleh Jasmine. Oke, bab 4 kesimpulan. Next. Rumah hemat energi merupakan rumah yang dirancang dengan tujuan tertentu. Setiap rancangannya harus dapat beradaptasi sesuai dengan lingkungan yang ditempati. Oleh karenanya, diperlukan desain rumah yang dibuat dengan banyak jendela dan ventilasi yang bertujuan untuk memiliki sirkulasi udara yang baik serta meminimalisir biaya penggunaan konsumsi listrik. Pada proses perancangan rumah hemat energi, dapat digunakan ilmu termodinamika. Termodinamika adalah kajian mengenai hubungan panas, kerja, dan energi, dan secara khusus perubahan panas menjadi kerja. Untuk mendapatkan suhu yang sesuai dengan yang diinginkan, banyak alternatif yang dapat diterapkan. Di antaranya adalah dengan menaikkan koefisien perpindahan kalor kondensasi, dan dengan menambahkan kecepatan udara pendingin pada kondensor sehingga akan diperoleh harga koefisien prestasi yang lebih besar. Setelah dilakukan analisa perhitungan, penggunaan konsumsi listrik yang dibutuhkan untuk satu rumah dan biaya pemakaian listrik dalam jangka waktu tertentu, didapatkan total penggunaan konsumsi listrik sebesar 15,27 dan biaya pemakaian listrik tiap bulannya sebesar Rp844.273,16 Next. Oke, terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.